على المصطفى رسول إمام بنور الصفا. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالنور صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه وسلم. مرحبا يا نور عيني مرحبا 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 الجد الحسيني مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا مرحبا مرحبا. Saya mengumpulkan 6 perkara yang berhubungan atau 5 perkara yang berhubungan dengan tauhid yang sekarang banyak orang mempertanyakan. Harus belajar siapa. Ketika orang tidak mengenal Allah, tidak mungkin cinta, tidak mungkin percaya. Tidak mengenal Allah, tidak mungkin ada cinta kepada Allah. Tidak mungkin ada percaya kepada Allah. Makanya ketika Allah berjanji A, kita tidak mendengar, nggak percaya. Berjanji B, kita tidak mendengarkan, tidak percaya. Sebab kita belum mengenal Allah. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita cara agar kita mengenal Allah. Dari mulai minum, makan, pakai pakaian, keluar rumah, masuk rumah. Semua dihubungkan dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim setelah minum. Ketika minum. Setelah minumnya, alhamdulillah saqana. Segala puji bagi Allah telah memberi minum saya. Waktu makan pun, alladzi at'amana. Ketika bangun tidur, alladzi ahyana. Ketika kena musibah, innalillah. Semua dihubungkan kepada Allah agar kita mengenal Allah. Tidak ada sesuatu yang bergerak apapun di alam semesta kecuali atas kehendak Allah. Ya, pengikut Abdul Wahab itu terbanyak sesat apa? Benar. Terbanyak benar. Sedikit yang sesat. Yakin, yakin. Ini yakin, yakin. Pengikut imam kalian terbanyak benar. Ya, Wahabi pengikut terbanyak benar siapa? Yang benar atau yang jelek? Yang batil? Yang paling yang terbanyak lah yang benar. Arti itu? Tidak arti ya. Tanyakan ke Syiah, ai imam mana teh murid-muridnya, bapaknya. Kebanyakan sesat apa yang sedikit yang apa yang benar? Menjadi orang soleh semua atau menjadi orang perampok? Kebanyakan orang soleh katanya. Ya. Wahabi tanyakan oke. Kebanyakan murid-murid imam kamu tuh menjadi perampok atau jadi orang soleh? Kebanyakan jadi orang soleh. Artinya, jadi mereka mengatakan yang sedikit yang sesat, yang banyak yang benar. Saya mau tanya, umat Nabi Muhammad SAW yang terbanyak sesat apa benar? Kalau mereka mengatakan, kayak mereka yang terbanyak yang sesat, kalau gitu guru kalian lebih hebat. Kalau mereka mengatakan yang terbanyak yang sesat, sedikit yang benar, artinya guru kalian lebih hebat. Sebab pengikut kalian yang benar yang banyak. Yang sedikit yang arti itu aja. Candalahar meren ya. Ya. Artinya. Nah, jadi Nabi Muhammad yang didukung dengan Quran, didukung dengan Jibril,
Langsung Allah memberikan perintah, tetap tidak berhasil menjadikan umatnya yang terbanyak benar. Gagal namanya. Sedang mereka, imam-imam mereka, ustaz-ustaz mereka yang terbanyak yang benar, padahal tidak ada bantuan dari Allah. Otak nasihat apa sakit? Tidak. Nah, ya. Jadi dengan jaminan Allah, umat terbanyak adalah terus yang benar, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus belajar dan harus datang ke pesantren. Kalau ada waktu bawa anak kita kepada kiai, minta arahan dan sebagainya. Lain nempok jalan-jalan, nempok kemana-mana, nempok. Sudah tidak pesantren, tidak hadir majlis, tidak pernah datang ke kiai. Yang musibah sudah. Ini zaman fitnah. Zaman fitnah yang sangat. Sebab ada ulama-ulama yang paling ditakutkan oleh Rasulullah lebih daripada Dajjal. Jangan nungguin Dajjal. Ada yang lebih berbahaya dari Dajjal siapa? Ulama. Sieun teu ka Dajjal. Dajjal teh bisa ngahirupkeun maut. Ada tanah lapang tanpa tumbuhan. Minta dibanginkan jadi semua tumbuhan bisa. Enggak ada hujan, turun hujan. Lagi hujan, berhenti semuanya. Tapi Rasul lebih mengkhawatirkan apa? Ulama yang lebih berbahaya. Ingat, ulama berbicara dengan dalil Quran hadis, tapi menyesatkan umat, memecah belah umat. Inti yang paling berbahaya yang mereka lakukan selalu berusaha untuk memecah belah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan kelima ya. Tadi keempat apa? Ada. Keempat, sebelum ada Allah itu apa? Jawabannya apa? Wal awwalu wal akhiru. Mun make otak kumaha? Sancan hiji naon? Kosong lain kosong rada eueuh. Ya. Apapun huruf, angka, kalau di depannya nol, geus artian. Ya. 1 000 ada nilai. Tapi 00 bisa apa? 0001 yang kosongnya apa? Nol. Jangan, maka dikatakan al-adam la yakhluq syai'an. Ketidakadaan tidak dapat menciptakan sesuatu. Tapi sesuatu yang ada pasti menciptakan sesuatu yang ada atau tidak ada. Tidak ada tidak dapat menciptakan sesuatu menjadi ada. Asal eueuh. Tapi sesuatu yang ada bisa menciptakan ada dan tidak ada. Untuk belajar kakek pun jenggot nu panjang, cingkrang, ngomong ayat Quran halus, tapi teu nyaon-naon. Itu yang jadi 5 ada. Yang pertama saya ulang-ulang agar balik ka imah paham, ajarkeun ka istri, ka anak tentang di mana Allah. Nu kadua, kumaha Allah dalam menciptakan peruhu. Yang ketiga, bagaimana rupanya Allah, laisa kamitslihi syai'un. Yang keempat, sebelum ada Allah apa? Wal awwalu wal akhiru wal zahir wal batin. Dan sabda Rasulullah SAW, kan Allah yakun syai'un ma'ahu. Nah, ada yang kelimanya berhubungan dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hei orang-orang yang memaaf terhadap hamba Allah, bangunlah. Allah tidak akan bertanya kepada kalian, masuk surga tanpa hisab. Kunaon? Ini manusia dari sperma yang hina, tapi bisa memaafkan semua hamba Allah. Allah yang maha memaaf. Ingin bertanya kepada dia, tidak mungkin. Yang maha memaaf tidak akan bertanya kepada hambanya yang selalu memaaf kepada hambanya. Cukup ke surga langsung. Bisa amalan gampang kita. Unggal poe ya Allah, siapapun yang ingin menyakiti saya, yang sudah dinyatakan, saya maafkan dan jadikan mereka orang soleh ya Allah. Eta amal. Liyagumil afun anin nas. Bangunlah orang-orang yang memaafkan. Fa yadkhulul jannah bighairi hisab. Allah maj'alna minhum. Ada nanti seringin pakai gosidah lagi ya supaya nggak capek dehnya. Itu 2 perkara mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenal Nabi Muhammad bagaimana ceritanya? Ya, di rumah harus diajarkan bahwa di rumah kita ada Nabi Muhammad, bukan di sini, bukan. Di rumah kita ada Nabi Muhammad, sosoknya ada. Hayang nembot?
Hayang nembok dengikeun itu. Anak ini berkata kepada ayahnya, "Bapak," kata ibu, "Bapak nyunat saya." Yang nyuruh siapa? Nabi Muhammad SAW. "Bapak," kata ibu, "Bapak nyukur rambut saya dan ditimbang, perlu disedekahkan." Yang nyuruh siapa? Nabi Muhammad SAW. Bapak katanya potong kambing untuk saya akekah. Yang nyuruh siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi yang ngurus saya dari mulai kecil Rasulullah. "Iya anakku." Bapak hanya menjalankan perintah. Yang memperdengarkan pertama kau lahir bukan nama bapak ibumu, tapi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Yang pertama diperdengarkan di telingamu nama Allah dan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh begitu ayah. Jadi dia tahu yang mengurus kita dari mulai kita lahir adalah Nabi Muhammad. Ibu bapak kita hanya sebagai apa? Wakil yang diperintahkan oleh Rasulullah. Lihat agama lain tidak melakukan. Lihat orang-orang bodoh yang tidak mengetahui agama Islam. Hanya Islam KTP tidak akan melakukan. Kamu disunatnya? Enggak. Akekah? Enggak. Kan kamu muslim. Enggak tahu, bapak saya enggak tahu apa-apa. Musibah sudah. Yang satu memang mengikuti Rasulullah dan melakukan semua amalnya. Memilih anaknya pun bagus. Muhammad Amin, Syarif dan sebagainya. John, Jin, Tin. Memang dia tidak mengenal siapa Nabi Muhammad SAW. Lalu ini anak tidur dengan sang ayah. Bangun tidur ayahnya mengusap muka dan berdoa. Doa yang sering kita baca. Alhamdulilladzi ahyana. Ayah, pasti Rasulullah yang mengajarkan. Iya anakku. Masuk kamar mandi, kiri. Keluar kanan dengan doanya. Ayah, kenapa tadi balik lagi? Lupa ayah masuk dengan kaki kanan. Emang kenapa Rasul merintahkan? Merintahkan demikian. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Doanya masuk, doa keluar. Jangan melihat kotoran, jangan melihat celangin, jangan lama-lama. Banyak amat masalah di kamar mandi. Banyak anakku. Di kamar mandi Unggul adabnya 20 lebih. Pakai tangan kiri, jangan pakai tangan kanan. Ceboknya pakai perut jemari tengah, jangan pakai kuku. Luka. Jangan liatin kotoran, gede apa ente. Itu semua ajaran Rasul di kamar mandi semua. Mau tidur anaknya, tunggu dulu anakku. Dikibasin dulu tuh selimutnya. Takut ada hewan kau disakiti nanti. Begitu, lampunya dimatikan. Kenapa dimatikan? Rasul perintahkan matikan lampu. Kecuali yang penting-penting. Itu Rasul mengatur rumah kita semua. Ibu kita lagi masak, tiba-tiba bapak kita mengatakan, Nyi, jangan lupa ya kasih gula. Dan banyakin sayurnya. Kenapa? Ayah demikian. Karena Rasul perintahkan. Kalau banyak sayur, kasih tetangga sebelah sayur asam. Meli seetik, tetangga kiri kanan menang tuh. Menang. Nu kiri kanan ngagoreng tempe, menang tempe nanti mereka. Iya, menang sambal nah jadi komplit. Sayur asam unggul, ngapakikeun balikna tempe jeung sambal terasi. Waduh, tapi masyarakatnya yang demikian. Ketika diberi, memberi. Lain ketika memberi, cicing we unggul. Nah itu masalahnya, itu yang dibangunkan. Kenapa memerintahkan banyak marak? Karena agar berbagi kepada yang lain. Jadi masak juga harus ikut campur. Iya, dengan tambahan gula juga ada. Diperbanyak sayurnya. Subhanallah. Ketika suatu hari ibunya lagi bakar sampah. Lari ayahnya mematikan. Kenapa ayah? Rasul menyatakan, wallahi la yu'min man la ya'man jaru bawa'iqah. Demi Allah tidak sempurna kalian selama masih mengganggu tetangganya dengan asap sampah. Dengan air, dengan motor, ngurung-ngurung. Kabeh nu kaganggu, dosana beunang eta. Nu boga motor sing nyaahnya. Apalagi udah nggak pakai motor, nggak pakai lampu, membahayakan dirinya. Makanya saya ingin membuat satu tulisan, kalau bisa usah di sini juga tulisan, ahkamus siyagah. Hukum-hukum berhubungan dengan mengendara. Lampu merah haram mendahului. Ya, malam-malam pakai ten gitu, malam-malam orang tidur, jangan pakai lampu, bukan pakai klakson, mengganggu orang, pakai knalpotnya. Semua diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan kaidah yang ditetapkan oleh para ulama. Subhanallah, sampai si anak mengatakan, ayah, kayaknya Rasulullah ada di rumah semua. Di sini ada Rasulullah, di sini ada Rasulullah, semua yang ada sistemnya Rasulullah ada di rumah. Kita sistemnya Rasulullah ada di rumah. Kita jangan buta. Sampai suatu hari anaknya berkata kepada ayahnya, ayah, kalau orang lain buat minum itu cukup dengan bismillah, tapi engkau bismillah dan sholawat kenapa? Wahai anakku, dalam hadis al-bakhil man dzukirtu indu falam yusolli alaihi. Orang yang pelit, yang diingatkan tentang aku, dia tidak sholat kepada aku. Kalau mendengar nama Rasulullah dia itu sholat, namanya orang
Nah, kita salawat. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi. Jadi ketika aku minum dengan tangan kanan, teringat sosok yang mengajarkanku minum dengan tangan kanan. Teringat sosok orang yang mengajarkan minum dengan bismillah. Teringat sosok yang mengajarkan kalau minum jangan satu kali tendakan, pelan-pelan. Teringat kepada sosok yang mengajarkan kepadaku membaca alhamdulillah setelah minum. Bagaimana aku tidak salawat kepada beliau? Ketika minum, sosok yang mengajarkan semua kebaikan itu ada dalam diri saya, dalam kehidupan saya, dalam benak saya, maka segera saya salawat kepada Rasulullah SAW. Jadi mau minum, setelah minum, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Setelah minum, alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan ketika apapun kebaikan yang kita ambil, maka selalu sertakan Rasulullah SAW. Karena Rasul ada di depan mata dia. Demikian pula anak yang berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua selalu akan ingat orang tua dimanapun dia berada. Untuk ngaca, yo gara-gara indung yo ngarapikan muka orang, ngarawatan orang. Jadi kia. Pada muntah dirot mangus jadi monyet orang tanya. Karena orang tua. Kita pintar karena orang tua. Kita cakap karena orang tua. Kita kuat karena orang tua. Semuanya kebaikan orang tua nampak di depan mata kita. Tapi yang tidak tahu budi tidak akan mengenal semua kebaikan orang tua. Akhwani rahmatullah, nanti diselingi ya. Sering harus pakai qasidah supaya tercapai. Qasidah naon bisa ada. Allahumma salli wa sallim. Qasidah naon tanyakeun. Diajarkeunnya. Innal habibal mustafa dhurafatin wa dhul wafa. Bareng. Wa dhikru bi shifa idatama bil entong lambat teh engke sarare. Jadi lambatnya entong lambat. Ya, kecuali mereka nyarikeun budak mana. Innal habibal mustafa dhurafatin wa mad'un wa dhikru Di luar daripada itu 5 perkara dan boleh benang kalimana nya. Minta ke Allah supaya benang kalimana. Yang kelima tadi nutfah
sperma, manusia, muslim, umat Nabi Muhammad, dan diberikan kartu maaf seumur hidup. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Ketika satu orang putus asa, sudah inna la yas min rahmatillah ila qaumul terkafirun, kecuali orang-orang kafir yang putus asa dari rahmat Allah. Bagaimanapun kita jatuh dalam dosa, jangan pernah lupa bilang kepada setan, setan, kamu dilaknat. Saya punya Tuhan, Allah yang Maha Mengampun. Jadi tetap aku akan kembali kepada Allah, dan Allah sangat senang ketika si hamba kembali kepada Allah dengan taubat. Allah SWT sangat sayang kepada kita lebih daripada orang tua kita. Suatu hari Nabi Muhammad SAW melihat seorang ibu yang tawanan. Dia berlari menghampiri anaknya yang masih kecil, kemudian didekapkan ke dadanya. Lalu Rasul mengatakan, kalian lihat itu ibu-ibu itu lari di tengah-tengah tentara yang sedang mengambil para tahanan. Dia tidak peduli, diambil anaknya, kemudian didekapkan kepada dadanya. Kalian itu kira-kira lihat nggak si ibu itu bisa memasukkan anaknya ke neraka? Bisa nggak? Nggak bisa ya Rasulullah. Begitu pula Allah yang telah memberikan Islam kepada kita. Bukan untuk dimasukkan ke neraka, bukan. Jadi kalau ada ujian, terima dan sabar. Bagian kita lah di surga seluruhnya dengan orang-orang soleh. Makanya jangan menganggap ringan orang-orang miskin di antara kaum muslimin. Sampai Rasul dan satu riwayat mengatakan, ittakhidhu ayadiyal fuqara fa inna lahum daulah yaumal qiyamah. Kama qala Rasulullah SAW, "Hei umatku, carilah bantuan dari tangan orang-orang miskin di dunia. Sebab nanti di akhirat mereka punya negara lain kotanya. Mereka punya negara nanti di akhirat. Kalian akan minta tarikan tangan dari mereka. Kalau sekarang mereka kita tarik, nanti kita memerlukan mereka di akhirat. Makanya perbanyaklah saudara. Ketemu saudara, ayo kita jadikan ikat saudara antara kita dengan Allah. Bismillah. Kalau bisa 1000 saudara kita di dunia. Cari saudara, jangan ngandelin saudara nasab. Saudara Islam dalam hadis, di antara 7 golongan yang dinaungi oleh Allah, di antara mereka 2 orang insan yang saling cinta karena Allah, berkumpul karena Allah, dan berpisah karena Allah. Mun para ulama, subhanallah, bersatu untuk menjadi ukhuwah, beres semuanya. Mereka semua yakin wajib nggak membangun keluarga saudara, wajib membangun saudara. Kuno ente emang geus akhir zaman. Ya. Sebab kalau ini tiang rubuh satu nggak bisa saya rapikan. Tulungan itu barang-barang rapikan. Bungan. Emang mesti rubuh. Memang harus rubuh. Dan kita harus siap dengan kerubuhan itu. Sebab memang tidak ada yang mau bersatu. Padahal tiangnya nggak bisa dipegang, diperbaiki oleh 1 orang. 2 orang harus dengan jamaah. Tapi kalau tidak berjamaah nggak bisa. Akan hancur. Maka itu keadaan kita. Padahal nyahun kabeh. Bersatu fardu ain untuk merapikan, menjaga sesuatu, tapi tidak mau bersatu. Artinya, saya rubuh barengan, rubuh barengan. Ikhwani rahimakumullah, apa yang diajarkan Islam dalam jual beli pun diatur oleh Islam. Datang ke warung, arek meuli arek meuli lauk garing, lauk basah cina, 1 kilo teu bisa, 1 kilo mah lauk basah, lauk garing bisa. Geuning mana nyaho? Rasulullah nu ngalarang. Bapak, tukang warung nyaho geuning hukumna. Kalau beri ikan kering nggak apa-apa kiloan, dan geus eueuh caian. Ai lauk basah di kilo mah tuh salah atuh, lobana caina atuh. Harga se. Meuli hayam hirup-hirup di kilo teu meunang atuh, per ekor. Hayam nami milu, Rasul ngajelaskan, atuh kabehna man qasyana falaisa minna. Suntik seutik hayam nalintu. Jadi 2 kilo, balik ka imah geuning cai hungkul. Itu semua diatur, tidak boleh jual beli dengan yang hidup kecuali per ekor. Banyak kita melakukan sesuatu yang kita tidak karena orang teu belajar. Pasantren ge henteu, hadir majelis henteu, geus we urang teu nyaho halal haram, sikat jalan terus. Ikhwani rahimakumullah, setelah kita menjadi mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad SAW, siapa itu Nabi Muhammad SAW? Kalau kita melakukan suatu kebaikan, dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah gembira. Kalau kita melakukan keburukan, maka dilaporkan kepada Rasulullah. Dan Rasulullah memohonkan ampun kepada Allah untuk kita. Dikatakan dalam satu riwayat apa? Amal ummati tu'rad alayya. Fa in wajadtu khairan hamidullah. Wa in wajadtu ghaira dzalik istaghfartullah lahum. Atau kama qala Rasulullah SAW.
Amal-amal umatku dilaporkan kepadaku. Artinya Rasulullah hidup dalam kuburna, dilaporkan kepadaku. Kalau aku mendapatkan kebaikan, aku memuji pada Allah, bersyukur pada Allah. Aku mendapatkan tidak baik, aku memohonkan ampun kepada Allah untuk mereka. Jadi setiap hari yang memohonkan ampun untuk kita siapa? Nabi Muhammad SAW. Ikhwani rahimakumullah, harus kita pelajari. Jangan kemudian dari mulai masalah bercebok saja. Ayah untuk peduli bercebok. Kamar mandi nak kotor, kamar mandi nak kieu, itu diperhatikan tuh. Ayah akan jelaskan sebab mun cebok na teu sah, maka wuduna teu sah. Mun wuduna teu sah, salatna teu sah. Intinya kebersihan, tapi jangan hanya pikirkan kebersihan daripada yang zahir, kebersihan hati lebih utama. Makanya dikatakan ada fikih, ada tasawuf. Jangan hanya sibuk dengan fikih. Fikih mah sibuk ke masalah. Seperti kalau dikatakan para ulama fikih, kita sholat dengan pakaian yang haram sah, itu masih sah juga. Sah juga kata ulama fikih. Iya, nggak bakal terima oleh Allah. Sepakat mereka sama sah, tapi mau terima. Saya ingin jelaskan. Kalau kita ke kehampangan, salah kehampangannya. Hampang, keluarnya hampang jadinya. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ketika keluar dari kamar mandi wakaramallahnya, kalau keluar setelah membaca doa itu, ya min ni'mah law arafanas dadra, ya Allah ya nikmat. Mun dihargai ku jalan matinya. Kalau di kamar mandi ngeunah coba untuk keluar cerit bakalannya. Ngaku lepak ngajerit. Di keluar teh ngeunah, ya min ni'mah law arafanas dadra, lain doanya. Hanya satu pengingatan. Mun ya nikmat di nuhunan ku baturnya, ku jalmi deh. Tadi nuhunan deh. Ada orang yang buang air besarnya sampai nangis dia. Sampai ada uang mau buang air kecil pun dengan batutnya keluar nangis dia. Orang keluar ngeunah alhamdulillah, tetangga orang ngajerit, arek ki hungkul kampangan. Arek miceun ge berat dengan susahnya 10 hari sampai sebulan enggak bisa buang air besar. Nangis dianya. Kita yang mendapatkan nikmat tidak bersyukur. Cara buang air kecil. Aya 2. Bentakna usahakeun aya di ilmu-ilmu pesantren teh diamalkeun. Bisa hungkul make kertas. Contohna kieu. Syurutul istinja bil ma. Di kitab-kitab teu diajarkeun. Nu diajarkeun syurutul istinja bil hajar. Nu teu dipake ku urang. Ai bagian syurutul istinja bil ma diajarkeun pada eta unggal poe nu diperlukeun. Mentana urang ngumpulkeun syaratna. Ayakuna bil ma' tahur, dengan air yang suci sucikan. Ayakuna bil ma' tahur. Yang kedua apa? Ayuzilan najasah. Harus yang keduanya ayau ta'mimul ma' bil mahal. Eta cai mengenai semua bagian yang kena kotorannya. Yang ketiga yuzilun najasah. Benar-benar menghilangkan najis. Kaupatna Allah yastanji fi mahali qada'il hajah. Tidak istinja di tempat buang air besarnya. Bican di dia, cebok di dia atau pindah merenya. Kecuali fil mu'ad, kecuali yang sudah ditempatkan, sudah disediakan. Kurang buang air kecil di kloset. Jangan cebok, siram dulu air yang klosetnya, biar hilang dulu baru cebok. Lain jangan cebok, kurang cebok. Sebelum kencingnya kita cebok, maka itu air bercampur dengan kencing belepotan. Maka dikatakan oleh sanji fi mahali qada'il hajat, baik kencing maupun buang air besar. Eta mah perkara gampang. Teu gampang. Mun teu sah eta sauduna moal sah. Mun wuduna teu sah salatna moal sah. Buang air besar sekarang. Geuning Habib ngomongkeun gitu. Iya. Karena memang pertama bukan masalah buang air besarnya. Ada ketika dia berhasil masalah suci, masalah asghar wal akbar, engke melatih diri masalah hatena sing bersih dibersihkeun, pakaianna sing halal. Ingat masalah maut. Ulama-ulama baheula nyiapkeun ieu kain kafan, ieu syal teh jangan kain kafan kemana di mana-mana. Mawa kain kafanna ka mana-mana. Ya, ieu syalna teh kain kafan nyiapkeun kabeh. Ketika masalah kita buang air besar pun demikian. Saya ulang-ulang sebab banyak orang yang gampang kan ngangabangkeunnya. Masuk kamar mandi, arek miceun, buang air besar. Setelah buang air besar, jangan lama tadi dengan sunah-sunahnya, jangan lama-lama, jangan apa. Jangan belum mau buang air besar, di kamar mandi ngahuleung heula. Nanti jangan pengen lama di kamar mandi, nggak enak, bau. Jadi kalau bisa udah mau keluar baru masuk kamar
mandi gitu. Ayah santri, Ustaz, arek kamar mandi. Mendingan yuk di kamar mandi daripada tempat majlis. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Anu gitu ayah. Ya, Ustaz, saya ke kamar mandi sakedeung, setan ngomong, di ditu ngeunah. Seungit cenah. Bahlul eta. Jadi mana Ustaz ke kamar mandi? Dia tidak tahu di kamar mandi ngeunah. Parang sana ngeunah meureun. Itu mah keur capek ke wiridan. Ai mana keur naon jeung setan. Di kamar mandi geus bau, diuk, teu ngeunah. Para itu wangi ada kahrunya. Allahu Akbar gitunya. Santri penyakitan naon? Ngabahas ilmu fikih di kamar mandi. Setan gitu. Mun keur di salat ngabahasna masalah dunia jeung beuteungna. Itu keadaannya tak. Ya. Jadi ketika membahas tadi tambahkan itu masalah syurutul istijah bil ma. Ya. Kemudian masalah istijah asup ke kamar mandi. Arek diceun, entong heula asup kecuali sudah mau buang air besar. Setelah buang air besar apa? Usahakan masalah istinja bil hajar itu diganti dengan kain-kainan diajarkeun. Entong nepi ka negeri mana? Geuning bocayan pada tisu dirinya. Eta nu ajaran Islam, lain ajaran orang kafir eta. Ku tisu. Bersihkeun pakai tisu, ya. Ya dilipat gitu tah. Ya. 2 kilo ngarapihkeun supaya ngaringankeun cebok supaya henteu nyekel-nyekel deui kotoran. Kecuali mun resep nyekel kotoran mah wae. Supaya henteu dicekel kitukeun, dibuceun. Diku 2 kali, oh geus garing, geus eueuhan. Tah eta ngeunah gitu. Jadi ketika dia bercebok, ya, disiram dulu itu kotorannya sampai nggak ada kotoran. Masih ada kotoran, siram dulu agar cipratannya tidak balik. Setelah itu kita cebok. Waktu cebok kita lihat airnya bersih, ya sudah suci namanya. Jangan kemudian catebok disiram. Eta karena dengar di agama, dengar di fikih para ulama menyatakan kalau kita masuk kamar mandi, di situ ada anak kecil bolak-balik terus, nuki, nuheureuy kabarnya. Dan kita masuk kamar mandi itu, nggak usah meyakini itu kamar mandi najis. Sebab ada orang dewasa juga masuk ke situ dan baik sangkanya orang dewasa itu cebok dengan baik. Jadi ada kita mendapatkan satu masjid aya cai heula, karena ke masjid aya teu. Arek ka masjid cai heula. Mending jai nas 2 kulah, kurang 2 kulah teh nih. Make mazhab naon teh nya teh. Pancena mengalirnya. Mengalir teh cek ulama likuli jarkin kulatan eta nu bisa menghalangi. Ai likuli jarwin duna kulatan saeutik hungkul sakieu. Mengalirkan airnya, mengalir teh likuli jarkin kulatan. Nembut teh mun solokan kita aya kitu. Nya, eta setiap gombakan teh mesti 2 kulah. Mun memang bisa dikatakan al-kulatani yahmilul khabath, ya. Mun kurang 2 kulah tidak yahmilul khabath. Mun arek ulama-ulama ahli sunnah, lain sunnah syafi'iyah berpendapat dengan yang lain. Apa memudahkan di zaman-zaman hese kabeh. Maka dikatakan mengikuti mazhab Maliki. Lain di dalam mazhab Syafi'i ada qaul yang menyerupai mazhab Syafi'i itu. Ya, harus terbuka kitanya untuk zaman sekarang dan zaman berikutnya. Contohnya miara anjing menang tuh. Islam teh sieun pisan ka anjing kunaon sieun. Ashabul kahfi jeung anjing. Di Al-Qur'an disebutkan manusia ini bisa lebih hina daripada hewan. Karena nggak punya ilmu. Anjing dirawat bisa 1 miliar hargana. Anjing dididik bisa 1 miliar. Cokolotna teh mendingan miara anjing bisa dijual 100 juta. Ieu anak diajar teu bisa naon. Bener gitu. Diajar dilatih anjing teh bisa nepi ka 1 miliar eta. Hebatna. Aya anak kurang boro-boro kawin ge minta bantuan ka kolotna. Geus pasantren minta bantuan ka kolotna. Geus kitu hikmahna ka mertua teu ka kolot deui. Kajida eta mah. Jadi saya ingatkan bercebok tadi masuk kamar mandi. Kemudian menyiram kotorannya dulu. Setelah bersih baru bercebok. Setelah bercebok selesai. Mau diwangikan nggak? Mau bangun langsung bisa. Ya, jangan tidak, jangan salah. Kemudian cebok, lipat apa? Itu najisnya belepotan kiri kanan. Enggak usah selesai. Sampingna najis. Makanya para ulama kadang mengkhususkan kain untuk kamar mandi. Aya kamar mandi dibuka, kainnya udah arek najis semua masalahna geus. Ajeun kainna ulama ngakhususkeun naon samping jang kamar mandi. Kos urang nu petani ngakhususkeun baju jang ka sawah sarua kos kitu. Wallahu a'lam bishawab.
Akhirul kalam panjangan teuing. Arek membuka pintu tanya jawabnya jam 11 tuh. 10-nya. Tanya jawab tilunya. Ayo saya norek nanya mangga. Entong lebih kabeh ngobrol hungkul ngadengikeun, tapi wasiat terakhir tentang kolotnya. Entong seperti tadi mengatakan orang tidak akan mengenal Allah kalau tidak mengenal hak orang tua. Ibu-ibu jadi. Ayahnya kaum ibu coba mun budaknya bapak jeung ibuna eta. Mun keur diuk barang omongkeun ka budak teh. Mana tahu teh indung mana teh keur ngalahirkeun keun hamilna. Ceurik-ceurik keur hamilna. Keur ngalahirkeun keun ceurik. Nyusuan unggal poe. Ngamandian, nyebokan, punggal peucing. Itu dikenalkan kepada anak-anak agar anaknya tahu budi. Si ibu mengatakan, bapak kamu juga berat perjuangannya. Siang malam mencari harta. Dalam keadaan sakit pun terus bekerja. Agar mereka tahu budi. Dan santri-santri, para ustadz, anak yang tidak mengenal hak orang tua, jangan diajarkan cukup fardu ain saja. Kumaha salat, zakat. Tong diajarkan lebih. Anak durhaka itu. Sampai dia berubah akhlaknya kepada orang tua bagus, baru ajarkan. Sebelum demikian jangan diajarkan. Ilmunya tidak akan manfaat. Jadi apa? Ibu-ibu sering-sering membicarakan kepada mereka. Dan kaum bapak pun sering-sering demikian. Jangan kemudian menceritakan keburukan ribut harapan anak. Ya, banyak hal yang berhubungan dengan orang tua. Itu pesantren kewajibannya untuk mengajarkan mereka tentang akhlak kepada orang tua. Sampai Sayyidina Ali Zainal Abidin ketika ditanya kenapa kau tidak pernah makan dengan ibumu. Beliau mengatakan saya takut mata saya mendahului ibuku. Ketika mata saya melihat daging misalnya, ibunya bukan. Saya takut mata ibu saya mendahului tangan saya. Ibu nggak tempo daging, tenyon anak menyokot je, Allah terjadinya. Tanya, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna bi'annana فتوب علينا توبة تغفر كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمؤمنين أجمع آمين ربي أسمع قبلا ونولا آمين كتاب منا بالمصطفى رسوله وقاضي كل سوله صلى وسلم ربي عليه على حبيبه وآله وصحبه عباد قصد الصحب والحمد لله بالمال والثناء والحمد لله بأهمة نسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Atas mengaturkan banyak-banyak terima kasih wabil khusus. Pertama kami haturkan keluarga besar Pondok Pesantren Mas Hadi Nur Jujurai, keluarga besar Pondok Pesantren Rodotul Mashhad An-Nawiriyah, keluarga besar Robitoh Alawiyah Sukabumi. Begitu juga kami haturkan keluarga besar DKM Masjid Jami As-Salam Sikurutuk
Dan tak lupa pula kami haturkan keluarga besar daripada EPI Kabupaten Sukabumi. محمد رسول الله حبيبي 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 عليه صلاة الله حبيبي 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 محمد رسول الله حبيبي حبيبي حبيبي